Ayub 38, Pak. Ayub 38. Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Apa? Itu juga sama. Sebelum bumi ada juga Ayub sudah ada. Sebelum bumi ada sudah Salomo sudah ada, Ayub sudah ada. Itu artinya bukan Yesus sudah lahir sebelum Abraham, bukan. Tapi sebelum Yesus dilahirkan ke bumi, Allah sudah mengenal Yesus. Kan mirip, sama gitu. Maksa banget ya. Dia menafsirkan seenak udel. Kita dengarkan sekali lagi. Ayub 38, Pak. Ayub 38. Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Apa? Itu juga sama. Ayub 38, Pak. Anda lihat ya, Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Sebelum- Kita nggak usah buka ini ya, baca aja dari sini. Ini perkataan Tuhan kepada Ayub, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Don Ditan pakai ayat ini dan mengatakan Ayub sudah ada sebelum bumi diciptakan. Aduh. Ya lucu aja sih. Dia tidak bisa baca, tidak bisa mengerti. Jadi makanya yang saya bilang sayangnya adalah orang-orang seperti Don Ditan ini cuma bisa baca apa yang ditulis, itu saja yang dia ngerti. Dia tidak bisa memikirkan lebih daripada apa yang ditulis itu. Ini ayat Ayub 38 ayat 4 sampai 7 adalah ayat yang jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa ini adalah semacam retorikanya Tuhan ketika Tuhan itu men-challenge Ayub. Ayub itu ketika mempertanyakan Tuhan kenapa, ini konteksnya ya, ketika dipertanyakan, Ayub pertanyakan, Tuhan kenapa aku hidup saleh tapi aku itu mengalami kemalangan. Dalam semua protes-protes tersebut, Tuhan kemudian menjawab Ayub. Tuhan jawabnya bagaimana? Di manakah kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Maksudnya tulisan ini atau perkataan ini apa? Tuhan mau bilang, sanggupkah engkau mengatakan bahwa engkau lebih berhikmat daripadaku tentang apa yang terjadi dalam hidupmu? Bahkan ketika aku menciptakan bumi pun kamu belum ada. Kamu tidak tahu apa-apa. Itu arti ayatnya tuh itu. Jadi aduh, orang-orang ini cuma bisa mengerti apa yang ditulis ya di situ. Udah itu aja yang mereka bisa ngerti. Ketika mereka ini ya umpamakan ya, ketika kan mereka selalu bilang, "Oh, Yesus Tuhan mana? Yesus kan adalah utusan." Yesus bahkan mengatakan Yohanes 17 ayat 3 ya, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah dan aku yang engkau utus dan sebagainya. Terus mereka bilang, "Wah, ini ayat yang mendukung bahwa Yesus cuman utusan, Yesus itu cuma nabi." Mereka tuh ibarat orang yang kemudian mereka ketemu artikel ya. Mereka ketemu artikel di jalan, lalu artikel itu adalah artikel, saya kasih contoh lah, misalnya Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengatakan, "Saya adalah pelayan rakyat." Lalu orang-orang ini yang merasa dirinya pintar dan jenius ini mengambil artikel itu, mereka figura, lalu mereka tunjukkan sebagai bukti bahwa Soekarno tidak pernah jadi presiden. Kenapa? Karena Soekarno berkata, "Saya adalah pelayan rakyat." Soekarno berkata, "Saya adalah penyambung lidah rakyat." Kerjaannya Soekarno adalah menyambung lidah. Dia bukan presiden, tapi menyambung lidah. Ya udahlah, saya harap teman-teman mengerti ya. Ketika Yesus berkata dalam bagian lain dia adalah sebagai seorang imam,
dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang raja, dia adalah seorang Mesias. Kita harus memahami itu secara keseluruhan. Dan dalam bagian lain ketika Yesus mengatakan siapa dirinya, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen itu cara beragamanya berbeda dengan orang non-Kristen. Jangan Anda paksakan cara pandang Anda yang literal itu kepada orang Kristen. Jangan. Karena omong kosong banget deh. Saya berharap orang-orang seperti Pak Heri yang menonton video ini, jika Anda adalah seorang penatua gereja, aktivis, atau ya mungkin Anda nggak perlu jadi penatua lah. Tapi Anda adalah orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, coba lihatlah kekristenan dalam perspektif yang sebenarnya, ajaran Kristen yang sebenarnya. Ketika Yesus bilang, ini ayat yang tadi Donditan bantah ya, Yohanes 8:58. Ketika Yesus bilang, aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Seharusnya kita sebagai orang Kristen itu bertanya, kenapa? Apa yang bikin ahli Taurat itu ngamuk? Karena respon tepat sesudah Yesus bilang sebelum Abraham jadi aku telah ada, respon orang mereka ini keras sekali. Responnya adalah mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa hanya ngomong sebelum Abraham jadi aku telah ada terus mau dilempari? Kalau pakai argumennya Donditan tadi, harusnya mereka nggak usah lempar karena Salomo pun bilang begitu, Ayub pun bilang begitu kan? Ya, tapi kita tahu bahwa Salomo tidak pernah bilang dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ayub pun tidak bilang bahwa dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Masalahnya adalah Yesus mengkomparasikan dirinya dengan Abraham, dan Yesus menjadikan Abraham itu kayak anak kemarin sore yang jadi barusan dan Yesus telah ada sebelumnya. Itu artinya Yesus itu adalah, dia mendeskripsikan dirinya sebagai pribadi yang ilahi. Dan pribadi yang ilahi itulah yang kemudian diresponi oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat. Ya, sebagaimana kita dapat di Yohanes 10:33, mereka mengatakan bukan karena engkau berbuat baik, tapi karena engkau menghujat Allah. Karena engkau cuma manusia biasa, karena mereka tidak pernah menganggap Yesus Tuhan kan. Engkau tuh cuma manusia biasa, tapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Dan nabi biasa itu tidak mungkin menyamakan dirinya dengan Allah. Dan dengan demikian, respon dari orang Yahudi ini memberikan kita sebuah kesimpulan bahwa memang Yesus menyatakan ketika dia ngomong itu, dia memang punya intensi agar orang lain mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi saya berharap orang-orang Kristen, siapapun Anda, pengurus atau aktivis, Anda tuh bisa ngerti bahwa Anda itu mewarisi iman yang gak kaleng-kaleng. Iman yang bukan cuma dihafalin atau diingat-ingat, diulang-ulang, digumam-gumamkan, tidak. Anda mewarisi iman yang sejati. Dan saya berharap melalui video saya, Anda, teman-teman yang Kristen, Anda mengenal iman yang sejati itu.